Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini adalah seri kedua dari pembahasan kita mengenai topik yang kemarin tentang intoleransi yang masih saja terjadi bangsa kita Indonesia ini. Dan ini juga ada ulasan menarik yang disampaikan oleh Mas Ade Armando, dan mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu. Tapi untuk bisa memperoleh persetujuan dari 60 warga muslim, itu yang sering jadi masalah. Tak sedikit umat Islam yang tak setuju dengan pendirian rumah ibadah non-Islam. Padahal kalau kita misalnya buka Al-Quran dan hadis, ajaran menolak pembangunan gereja sama sekali tidak pernah ada. Yang sering menjadi persoalan adalah kalau di daerah itu ada pemuka Islam yang mengajarkan kesempitan berpikir tersebut. Mereka yang intoleran ini bahkan bisa saja terus mempengaruhi penduduk muslim untuk menolak gereja. Bahkan, kadang persyaratan ini memang dengan sengaja digunakan untuk memalak mereka yang ingin membangun gereja. Misalnya dengan tawaran bahwa gereja bisa dibangun kalau para kelompok intoleran itu dibayar dengan tarif tertentu. Dengan biaya itulah persyaratan 60 tanda tangan bisa diperoleh. Sekarang kita tanya, apakah persyaratan 60 tanda tangan itu juga diterapkan dalam pembangunan masjid? Saya rasa umumnya tidak. Ada banyak daerah yang jumlah umat non-Islamnya tidak mencapai 60 orang. Jumlah non-Islamnya terlalu sedikit, apalagi di perumahan syariah yang penduduknya sepenuhnya muslim. Bagaimana mungkin ada 60 tanda tangan non-muslim dipenuhi? Dan ini membawa saya pada persoalan kedua. Kesulitan pembangunan gereja tidaklah dialami dalam pembangunan masjid karena segenap aturan dalam SKB itu tidak dianggap harus dipenuhi. Walau saya tidak merujuk data, saya menduga ada cukup banyak masjid yang dibangun tanpa tunduk pada SKB 2 Menteri, apalagi musola. Jadi SKB ini tidak dijalankan karena umat Islam tidak diwajibkan menjalankannya. Itu yang saya sebut diskriminatif. Ketiga, kalaupun segenap persyaratan 90 dan 60 itu dipenuhi, tetap saja pembangunan bisa terhenti karena masyarakat sekitar tetap menolak pembangunannya. Celakanya SKB itu tidak memuat ketentuan. Bagaimana mekanisme penyelesaian masalah kalau ternyata ada unjuk rasa menolak pembangunan gereja? Dan juga tidak ada klausul yang menetapkan penolakan semacam apa yang perlu didengar dan yang mana pula yang tidak perlu diperhatikan. Karena ketiadaan aturan itu, setiap bentuk penolakan terpaksa direspons dan bahkan dikabulkan. Seharusnya yang berperan dalam hal ini adalah lembaga bernama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Mereka adalah pihak yang setelah mempelajari keadaan berhak memberikan rekomendasi pembangunan. FKUB adalah lembaga yang berfungsi sebagai wadah dialog lintas agama dan mitra pemerintah daerah dalam memelihara kerukunan. Keanggotaan FKUB terdiri dari para tokoh atau pemuka agama di masing-masing daerah. Di tingkat provinsi, jumlah anggota FKUB dapat mencapai maksimal 21 orang, sedangkan di tingkat kabupaten atau kota jumlahnya paling banyak 17 orang. Komposisi keanggotaan tersebut ditentukan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama di wilayah setempat dengan jaminan bahwa setiap agama yang ada memiliki keterwakilan minimal 1 orang. Karena itu tidak mengejutkan kalau jumlah anggota FKUB di mayoritas tempat adalah pemuka agama Islam. Celakanya yang jadi anggota FKUB bukanlah selalu pemuka agama yang toleran, yang terbuka, rasional, dan bertujuan menjaga kerukunan. Banyak anggota FKUB di berbagai daerah dikenal memang memiliki antipati terhadap pembangunan rumah ibadah non-Islam. Akibatnya, FKUB yang seharusnya jadi penengah seringkali malah terseret dalam konflik. Lebih jauh lagi, banyak kepala daerah yang tunduk kepada tuntutan kaum intoleran karena tujuan elektoral. Para kepala daerah ini ikut saja menolak pendirian rumah ibadah bukan karena mereka bersikap anti terhadap gereja, tapi karena mereka khawatir kalau mereka mengizinkan pembangunan, mereka akan kehilangan suara dukungan yang diperlukan dalam pilkada. Akibat persoalan itu, SKB ini menjadi salah satu penghalang utama pemenuhan hak beribadah warga Indonesia. Sejak 2006, puluhan rumah ibadah tak bisa lagi dibangun atau bahkan dibongkar, dan jumlahnya semakin meningkat. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, video ini secara khusus disampaikan oleh Mas Ade Armando kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar beliau mengkaji kembali ataupun mengeluarkan perintah untuk dicek, dievaluasi kembali perihal SKB 2 Menteri yang sudah berlaku sejak di tahun 2006.
Ini kita sudah berada di tahun 2025, artinya sekitar 20 tahun Bapak Ibu aturan itu sudah berlaku, dan tidak dapat dipungkiri aturan ini terutama mengenai beberapa poin di dalamnya itu yang pada akhirnya dalam implementasinya justru bukan mempermudah masyarakat, terutama yang jumlah penganut agamanya berada pada angka sedikit ataupun kategori minoritas, dalam hal menggunakan haknya untuk bisa beribadah, dan dalam hal beribadah ini untuk bisa membangun tempat peribadatan. Misalnya dalam hal ini adalah gereja. Benar seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ade Armando, bahwa ada orang-orang Kristen ya misalnya mau bangun gereja, tapi kan tidak mudah membangunnya karena bergantung pada berapa orang di lingkungan sekitar itu yang akan setuju, karena kan sudah ada angka minimal ya, minimal adalah 60 lingkungan sekitar yang harus menandatangani sebagai bentuk persetujuan bahwa mereka setuju bila mana ada gereja di situ. Dan bahkan teman-teman, tidak sedikit kasus-kasus yang pada akhirnya usai mendapatkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari warga sekitar yang minimalnya itu adalah 60, pada akhirnya bisa berubah manakala ada pihak lain yang kemudian menyatakan ketidaksetujuan. Itu sudah banyak kasus yang Bapak Ibu sekalian. Karena itulah gereja terutama dalam hal ini menjadi sangat sulit sekali. Sudah berusaha dapatkan izin ya, tapi kan terhambat karena ada persyaratan-persyaratan yang seperti ini. Nah, memang harapannya pada akhirnya Bapak Presiden kita Prabowo Subianto ini mengeluarkan instruksi ataupun perintah agar ada evaluasi, agar ada revisi, ataupun kalau bisa beberapa klausul ya, beberapa kemudian poin dalam SKB 2 Menteri itu yang selama ini sudah jelas-jelas tidak mempermudah warga negara untuk menggunakan haknya dalam hal pendirian tempat ibadah, ya sebaiknya dihapus saja. Karena tujuan dibuatnya regulasi ini kan, tujuan dibuatnya sebuah aturan ini kan untuk mempermudah, untuk menata, untuk mengatur agar warga negara bisa hidup lebih baik, bisa hidup lebih tertib. Terutama misalnya karena dalam konteks utama ini adalah perihal ketentuan pembangunan rumah ibadah supaya kemudian tertata. Nah teman-teman sekalian, oleh karena itu kita sangat berharap apa yang disampaikan oleh Mas Ade Armando ini mendapatkan atensi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena tidak dapat diabaikan, dan ini menjadi satu kenyataan yang pahit dan juga memilukan yang dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen. Berapa banyak peristiwa intoleran dari sejak berlakunya SKB 2 Menteri ini 2006 sampai hari ini, dan banyak sekali aksi-aksi tindakan-tindakan intoleransi seringkali menggunakan salah satu poin yang terdapat dalam SKB 2006 ini teman-teman ya. Sering sekali dipakai oleh orang-orang yang memang pada dasarnya tujuannya adalah nggak boleh ada gereja di situ. Nah, mengenai dari peran FKUB, benar tadi yang disampaikan oleh Mas Ade Armando, saya secara pribadi ya melihat dalam beberapa kasus-kasus intoleransi ini, manakala kemudian ada pendapat dari FKUB, saya tidak melihat bahwa ada sikap netralitas ya, ada sikap kemudian yang bisa, oh ini bagus ya, kita punya FKUB, perannya sangat penting sekali, perannya luar biasa untuk mewujudkan toleransi di bangsa kita Indonesia. Coba kita ingat teman-teman ya, berapa kasus intoleransi yang terjadi, lalu berapa peran FKUB yang kemudian yang melalui tindakan-tindakan preventifnya ataupun kemudian melalui usaha-usaha solutifnya ada nggak dirasakan dalam mewujudkan kehidupan beragama yang toleran di bangsa kita Indonesia ini. Kalau saya belum melihatnya ya, saya tidak bilang tidak ada ya, tapi kalau saya pribadi belum melihat hal itu. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya sempat lihat itu ya, mungkin teman-teman masih ingat ya, pada tahun berapa itu ya, sekitar 3 tahun yang lalu ya, ketika pihak dari PSI bertemu Menteri Agama pada waktu itu kan masih Gus Yakut ya, agar perihal perizinan pembangunan rumah ibadah itu sebaiknya cukup satu pintu saja, itu dari negara. Tidak perlu lagi mengenai ada pihak-pihak lain seperti FKUB yang mengeluarkan rekomendasi. Cukup saja pintunya itu dari negara. Melalui apa? Melalui Kementerian Agama langsung saja. Ya, cukuplah kemudian pihak Kementerian Agama membuat satu badan lagi ya, ataupun kemudian satu divisi lagi teman-teman, supaya kemudian melakukan survei, mengecek mengenai ini pembangunan tempat ibadahnya tepat atau bagaimana, lingkungan sekitarnya cocok atau enggak. Tapi harusnya keputusan akhirnya itu jangan kembali kepada warga sekitar, ya kan? Jangan kembali kepada warga sekitar, karena persoalan selama ini itu karena keputusan boleh tidaknya dia kembali pada warga sekitar melalui poin 60 warga sekitar harus setuju, dan persetujuan itu kan harus ada tanda tangannya. Dan manakala bahkan ketika sudah terpenuhi ada warga lain yang tidak setuju, jadi persoalan lagi.
Ya kan? Nah, itulah harapannya Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi perihal ini. Jangan sampai ya ketika ada yang terjadi di luar sana ya seperti yang ramai sampai hari ini antara Israel, Gaza, Palestina dan itu, teman-teman, ya atas dasar kemanusiaan Israel dikecam dan segala macamnya. Tapi coba kita pikirkan, apa kemanusiaan yang selama ini sering disuarakan oleh bangsa kita terhadap mereka yang ada di luar sana, yang jauh di luar sana, sudahkah kemudian juga itu diperhatikan kira-kira bagaimana implementasinya sendiri di bangsa kita ini, di tanah air kita ini?